Ya, dalam kabinetnya Joko Widodo melakukan sejumlah perubahan nomenklatur atau penamaan kementerian. Sana Merdeka ada sejumlah calon menteri yang nanti nama-namanya ini akan diumumkan oleh Presiden. Terlihat berada di dalam ruangan di Istana Merdeka. Tampak di sini ada nama calon menteri, ada Puan Maharani, kemudian Siti Nurbaya, dan juga tadi nampak juga Andrinov Caniago. Dan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kami belum mendapatkan kepastian apakah memang dalam waktu dekat ini akan diumumkan susunan kabinet oleh Presiden Joko Widodo, atau mungkin ada waktu yang mungkin nanti akan dimundurkan lagi. Presiden Joko Widodo mengatakan kabinetnya akan terdiri dari 4 kementerian dan sejumlah perubahan nomenklatur atau penamaan kementerian yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta ini. Setidaknya ada 10 kementerian pada masa pemerintahan SBY yang diubah oleh Jokowi. Beberapa kementerian yang berubah nama atau mengalami penggabungan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang mengalami penggabungan, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pakar yang sempat dimintai pendapat oleh DPR memberikan sejumlah catatan terkait perubahan nomenklatur ini. Pengamat ekonomi Henry Sapalini mengatakan ada sejumlah pertimbangan dari Presiden Joko Widodo sebelum melakukan perubahan pada tiap-tiap kementerian yang akan dia pimpin ini. Seorang presiden ingin merubah kebijakan kementerian itu sesuai dengan visinya untuk mempercepat program dan kebijakannya, itu hal yang harus kita lihat ya. Yang pertama misalnya Kementerian PU dengan perumahan. Selama ini kan kalau kita bicara perumahan kita lupa tentang PU-nya, infrastrukturnya. Nah, sehingga itu memang hal yang untuk mempercepat itu bisa kemudian dilakukan. Kalau Presiden meyakini bahwa ini akan bisa mempercepat visi misi, balik lagi ini ada cost benefit. Ya, maka kemudian bagaimana kemudian Presiden meminta seluruh pemerintahan ini untuk mengurangi cost-nya. Sementara Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim mengatakan jika Kementerian Pendidikan digabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, maka yang perlu dipikirkan adalah manajemen pengelolaan aset dan juga sumber daya manusianya. Dampak positifnya kan jelas, dampak positifnya adalah lebih mudah mengambil sinergi antara pendidikan tinggi dengan pengetahuan dan teknologi. Nah, catatan yang kita berikan yang harus kita manage ya, agar supaya perubahan ini sukses, yaitu tadi bagaimana mengatur organisasi kementerian yang baru, kemudian juga masalah pengelolaan aset ya, pengelolaan aset dan juga anggaran dan ini pegawai atau sumber daya manusianya. Sementara pengamat hukum tata negara Widodo Eka Cahyana mengatakan selain pembicaraan perubahan nomenklatur, Presiden Joko Widodo juga perlu memikirkan untuk segera mengeluarkan Perpres yang menjadi dasar kerja para menterinya. Nah, kita tidak bisa hanya mengacu pada undang-undang Kementerian Negara, tetapi harus kita lihat juga peraturan Presiden nomor 47 tahun 2008 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Sebab jika tidak ada peraturan presiden yang disiapkan oleh Presiden Jokowi, maka nanti para menteri yang akan dilantik ini nanti tidak akan memiliki landasan hukum untuk bekerja. Karena di dalam peraturan presiden nomor 47 tahun 2008 ini masih mengikuti pola Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 Presiden SBY. Setelah masukan dan pertimbangan dari DPR terkait nomenklatur ini diterima, Presiden Joko Widodo direncanakan akan melantik seluruh menteri dalam kabinetnya pada Senin besok. Tim Liputan Metro TV.